Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Amin. Berdoa selesai. Anak-anak kelas 2, hari ini kita akan memasuki pembelajaran terakhir di subtema 1, yaitu tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah, dan pembelajaran yang ke-6. Di pembelajaran yang ke-6, materi pertama adalah menyebutkan pengamalan sila keempat Pancasila di rumah. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari pengamalan sila ketiga di rumah ya. Hari ini kita akan mempelajari pengamalan sila keempat. Sila keempat bunyinya seperti apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sikap yang sesuai pengamalan sila keempat di rumah. 1. Contohnya, menghargai pendapat ayah, ibu, dan adik saat berdiskusi. Ya, ketika sedang berdiskusi atau berbicara dengan ayah, ibu, adik, atau kakak, kita harus menghargainya, ya, dengan cara kita itu harus mendengarkan dulu apa yang dikatakan oleh ayah, oleh ibu, oleh kakak, atau oleh adik. Jangan kita memotong pembicaraan. Dengarkan dulu sampai selesai, kemudian kita baru berbicara. Yang kedua, bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Berdiskusi ya, untuk mengambil sebuah keputusan. Misalnya, ini ya, kamu ada acara dari sekolahan akan berlibur ke tempat wisata, misalnya kolam renang, ya. Nah, itu didiskusikan, dimusyawarahkan dengan bapak dan ibu. Pak, bu, sekolah saya akan mengadakan wisata ke kolam renang, boleh ikut atau tidak ya? Nah, seperti itu ya. Itu namanya bermusyawarah atau berdiskusi di dalam rumah. Contoh yang ketiga, pembagian tugas kerja bakti dalam keluarga. Kerja bakti dalam keluarga contohnya seperti apa? Contohnya bersih-bersih rumah. Pembagian tugasnya misalnya ibu mengepel, ya. Kamu misalnya mengelap jendela atau membersihkan meja. Ayah misalnya mengecat, ya, mengecat tembok supaya temboknya menjadi lebih indah. Itu pembagian tugas di rumah, ya. Selanjutnya, menyebutkan pengamalan sila kelima Pancasila di dalam rumah. Tadi itu sila keempat, sekarang sila kelima. Bunyinya seperti apa sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikapnya itu bagaimana di rumah? 1. Hemat dalam menggunakan uang. Ayo, siapa yang di sini kelas 2 suka jajan? Pasti semuanya suka ya, karena Pak Guru juga suka jajan. Tetapi ketika kita jajan, kita harus hemat. Jangan terlalu banyak jajannya ya, harus dibatasi. Karena kalau tidak dibatasi, kita nanti akan boros, tidak hemat. Jadi tidak ada sisa uang yang bisa ditabung. Kalau kita hemat, kita bisa menyisakan sedikit uang untuk ditabung, ya. Selanjutnya, yang kedua adalah adil dalam membagi waktu untuk belajar dan bermain. Untuk anak-anak kelas 2, bermain itu wajar dan sangat boleh diperbolehkan. Oleh Pak Guru diperbolehkan, oleh orang tua juga pasti diperbolehkan untuk bermain. Tetapi bermain itu juga ada batasnya, ya. Harus bisa membagi waktu antara bermain dan juga belajar. Kapan waktunya bermain, kapan waktunya belajar. Yang ketiga, adil dalam membagi makanan kepada adik dan kakak. Nah, di gambar ini ada sebuah gambar yang
sedang membagikan roti ya. Jadi ketika membagi sebuah makanan kepada adik atau kakak, kita harus adil. Misalnya kakak dapat 1, adik juga harus dapat 1. Kakak dapat 2, adiknya dapat 2. Kakaknya dapat sepotong, adiknya juga harus dapat sepotong. Ya, itu namanya adil. Paham ya anak-anak ya? Selanjutnya, materi selanjutnya. Menggunakan ungkapan dalam cerita. Kemarin kita sudah belajar ungkapan, sekarang kita belajar ungkapan lagi. Ungkapan dapat kita temukan pada sebuah cerita, misalnya dongeng ya. Kalian sebelum tidur didongengi oleh ibu dan bapak kalian. Di dalam dongeng tersebut akan ada sebuah ungkapan-ungkapan yang dibacakan oleh bapak atau ibu ya. Contoh ungkapan, tangan kanan dan rendah hati. Bukan tangan kanan yang ini ya, tapi tidak. Tangan kanan itu artinya ungkapan. Dan rendah hati, bukan hatinya yang rendah, tapi itu juga ungkapan. Artinya apa? Di sini ada tangan kanan, maknanya adalah orang kepercayaan. Misalnya nih ya, Pak Guru punya orang kepercayaan, yaitu ketua kelas 2. Untuk apa? Untuk memimpin teman-temannya di dalam kelas. Jadi, Pak Guru punya tangan kanan, yaitu ketua kelas 2. Ya, nah. Kemudian rendah hati artinya tidak sombong. Ya, misalnya, Putri sangat rendah hati, biarpun dia itu adalah ranking 1 di dalam kelas 2. Berarti Putri sangat tidak sombong, biarpun dia itu ranking 1 di kelas 2. Paham ya? Sekarang kita lanjutkan. Materi terakhir, membaca dan menulis lambang bilangan. Lambang bilangan, kita akan belajar lagi mengenai angka-angka. Ya, perhatikan contoh berikut. Ada sebuah beberapa, bahkan sangat banyak balok-balok yang tertumpuk di sini. Di bawahnya ada angkanya, ya. Ini angka berapa? 400. Balok-balok ini kalau dihitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke sini itu jumlahnya 400. Coba ditulis di buku kalian 400 ya, ditulis seperti ini ya. Membacanya 400. Kemudian ditambahkan. Di sini ada balok-balok yang tersusun lagi. Tetapi tidak sebanyak yang ini. Jumlahnya 40 ya. Coba ditulis 40. Ditambah lagi balok-balok kecil-kecil ini jumlahnya 7. Ada 400, ada 40, ada 7. Kalau ketiganya ini dijumlahkan, 400 ditambah 40, kemudian ditambah 7, hasilnya adalah 447. Ditulisnya 447. Ya. Nah, 447 dibaca 447. Dilihat tanda panahnya ya. 447. Sudah paham anak-anak? Alhamdulillah kalau sudah paham. Jangan lupa materinya selalu dipelajari di rumah ya. Meminta tolong pada bapak dan ibu. Terima kasih. Demikian pelajaran pada hari ini. Kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.